Oke, Ini Nela. cahaya terang banget. Ya, Nggak apa-apa, nggak Pak. apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Nela. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Dipersilahkan. Itu, Pak. Izin bertanya. Jadi Mm-mm, kan biasanya ada lowongan yang minimal meminta minimal pengalaman 1 tahun kayak gitu ya, Pak. mm-mm. Nah, itu sebenarnya kalau misal saya belum ada pengalaman di posisi yang sama kayak gitu, itu bisa nggak sih, Pak, Oke, buat daftar? jawaban singkatnya bisa, tapi aku jelasin dulu urutannya ya, gitu. Di awal, kamu silahkan cari dulu lowongan pekerjaan yang tidak mensyaratkan minimum pengalaman. Pastikan itu habis dulu. Caranya gimana? Kamu nyari lowongannya harus rutin tiap hari. Terus sumbernya jangan cuma satu, misalkan jangan cuma lewat job portal A, ya kan? Lewat job portal B, C, D, E, website, sosial media, grup WA aku, dan lain-lain, LinkedIn, gitu-gitu. Jadi harus rutin tiap hari dan menggunakan banyak sumber. Untuk apa? Sebanyak-banyaknya menemukan informasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kamu, yang tidak mensyaratkan pengalaman dulu. Oke? Sehari, oh ini kayaknya udah nggak ada lewat platform ini, buka yang ini, buka yang ini. Kalau misalkan kamu memastikan kayaknya sementara udah habis deh gitu. Kalau yang tidak mensyaratkan sudah habis, nah kamu habis itu adalah cari yang mensyaratkan tapi sedikit longgar. Kan kalau tidak mensyaratkan artinya longgar ya, bebas gitu ya, nggak ada pengalaman nggak masalah. Tapi nanti cari yang sedikit lebih ketat tapi nggak ketat banget, sedikit longgar. Contoh, misalkan lowongannya tulisannya gini, kalau yang longgar tadi kan dikualifikasi misalkan tulisannya fresh graduate gitu kan, biasanya ada tulisannya gitu. Nah, Iya. di sini cari yang sedikit lebih longgar gitu. Jadi misalkan tulisannya gini, pengalaman minimum 1 tahun, koma, fresh graduate dipersilahkan melamar gitu. Pernah nemu yang kayak gitu ya? Gitu. Jadi Benar. pengalaman minimum berapa tapi masih koma tuh, ya kan? Fresh graduate dipersilahkan melamar. Artinya sudah ada pengalaman 1 tahun boleh, fresh graduate juga boleh nyoba gitu. Sehingga tetap apply. Oke? Iya, Nah, siap. itu dihabisin dulu juga. Kalau udah habis, baru nyari yang ada pengalaman minimumnya. Aku biasanya menyarankan ya, beberapa perusahaan itu memang beda-beda. Ada perusahaan yang tetap masih memberikan kesempatan ngundang gitu ya untuk psikotes atau untuk interview orang yang belum punya pengalaman, padahal di kualifikasinya itu tulisannya minimum 1 tahun. Jadi kalau ada minimum 1 tahun, dicoba saja gitu, daripada di skip kayak gitu. Tapi balik lagi ya, resikonya ada beberapa hal. Misalkan resikonya yang pertama adalah ya kamu nggak akan lanjut gitu. Yang nomor dua adalah akan ditanya saat ada kesempatan sampai ke interview. Biasanya bentuknya stress interview. Misalkan, Bu Nela, kenapa melamar di posisi ini? Kita dikualifikasi mencari orang dengan pengalaman minimum 1 tahun, tapi Anda belum ada pengalaman. Kenapa Anda tetap melamar? Kayak gitu. Itu nanti dilatih itu jawabannya, ya kan? Jawabannya jangan, ya udah tahu saya nggak ada pengalaman Pak, kok pasti dikasih kesempatan sampai tahap ini ya, jangan gitu ya. Cari jawaban lain, ada itu, ada tekniknya. Belajar dari channelku nanti bisa, nanti aku ajarin di sesi detail gitu ya. Jadi siap-siap pertanyaan itu, apa? Siap-siap pertanyaan itu untuk disiapkan jawabannya. Nah sebenarnya kayak gini, kenapa sih kok ditanya minimum pengalaman 1 tahun? Itu tuh biasanya biar kamu tuh paham satu siklus bisnis gitu. 1 tahun tuh katakanlah Januari ke Desember atau Januari ke Januari, Februari Februari, pokoknya 1 tahun gitu ya. Biar kamu tahu gitu loh satu siklus bisnisnya. Kapan peaknya, kapan low-nya, kapan santainya, kapan buruk-burunya, kapan kayak gitu. Kamu udah paham satu siklus bisnis biasanya kayak gitu. Tapi ya untuk orang yang belum punya pengalaman, jangan menganggap bahwa pengalaman itu berarti kalau saya belum ada pengalaman kerja, saya tidak boleh mencoba. Boleh. Dilihat dari sisi mana? Mungkin dari sisi pengalaman kerja belum ada, tapi kamu punya magang. Contoh kemarin ada temen, dia ada 2 magang. Satu magang 6 bulan, satu magang 3 bulan. Magang 3 bulan itu selama dia kuliah, magang 6 bulan setelah dia lulus. Nah dia ngomong, Pak ini ada loker, minimum 1 tahun. Saya belum ada 1 tahun, saya nggak ada pengalaman kerja 1 tahun. Tapi dari deskripsi, kalau saya baca selain minimum 1 tahun, yang lain tuh saya pernah deh Pak, gitu. Saya kayaknya masuk deh.
boleh nggak nyoba? Nah, setelah aku gali ternyata dia punya magang 2, ya kan? Magang 6 bulan sama magang 3 bulan. Nah, ini nggak apa-apa dicoba aja. Apalagi kalau tadi ya, jadi ibaratnya seolah-olah tuh kamu di CV kamu ingin menunjukkan bahwa Bapak atau Ibu, saya masih punya pengalaman yang terbatas. Oke? Tapi dengan pengalaman yang terbatas ini, saya punya semangat untuk tumbuh dan lain-lain, sehingga berikan saya kesempatan. Seolah-olah kamu bilang kayak gitu. Atau misalkan, Bapak atau Ibu yang Anda cari itu 1 tahun. Tapi saya ada magang, memang belum sampai 1 tahun. Tapi dengan periode magang saya yang lebih singkat dari 1 tahun, saya sudah melakukan hal sebanyak ini loh. Saya pernah ini itu, saya pernah dikasih tanggung jawab ini itu. Saya akhirnya sekarang bisa ini itu, punya pencapaian ini itu, gitu. Jadi di CV kamu tuh seolah-olah kamu pengen menunjukkan itu, gitu. Jadi begitu kamu nanti bahkan sampai ke level interview ditanya gitu, misalkan loh, Anda kenapa tetap melamar padahal pengalaman Anda masih di bawah 1 tahun, gitu. Itu secara kamu paham adalah berarti dia merasa tertarik dengan CV-ku. Sekarang aku pertegas dengan lisan kalau di interview gitu. Sampaikan saja, Bapak Ibu, terima kasih. Saya memang berniat berkarir untuk di bidang ini sebagai ini. Memang pengalaman saya belum ada 1 tahun. Namun, saya memiliki magang selama sekian lama. Pada saat magang, saya diberikan tanggung jawab antara lain apa-apa-apa. Dari magang saya akhirnya memahami soal ini, dan akhirnya bisa ini. Saya menyadari pengalaman saya masih sedikit dan durasinya memang masih kurang karena kesempatan di magang waktunya lebih terbatas. Sehingga saya menjadikan itu motivasi untuk belajar dan berkembang dan mencari kesempatan yang durasinya lebih panjang, yaitu dengan melamar di posisi ini. Kurang lebih itu seolah-olah ngomongnya gitu. Aku sorry ini aku agak cepet, biar kamu paling nggak udah ada gambarannya, ini sesi general gitu ya. Nanti tetap aku ajarin ke arah sana. Jadi ibaratnya CV kamu itu ya bilang bahwa pengalaman saya memang durasinya lebih singkat, tapi saya bisa melakukan ini semua. Izinkan saya punya kesempatan agar ini semua bisa saya praktekkan dengan durasi lebih lama gitu. Seolah-olah tuh kamu mau bilang kayak gitu, oke? Ini adalah yang poin ketiga ya. Kalau tadi cari yang longgar udah habis, yang sedikit longgar udah habis, terus kayak begini tuh mau dicoba gitu. Oke. Penjelasan yang poin ketiga ini agak panjang. Kenapa? Karena CV kamu itu harus bisa meyakinkan kita pembaca CV, HR atau user bahwa ini anak nggak punya pengalaman. Pengalamannya masih terbatas, tapi dia punya potensi. Potensi untuk diajari, potensi untuk berkembang, punya inisiatif belajar ini itu. Nanti tinggal kita kasih kesempatan, kita gini-gini, ini akan menjadi aset yang luar biasa gitu. Nah, itu harus bisa ya, pembaca itu punya kesan semacam itu. Nanti kita cek di CV-mu apakah semacam itu gitu. Oke? Itu adalah Iya, penjelasan Pak. urutan lowongan pekerjaannya. Kenapa kok aku jawabnya harus urut kayak gitu? Jangan sampai waktumu habis untuk ngejar itu. Kamu sibuk untuk follow up yang ada syaratnya, begitu loker-loker yang tidak mensyaratkan pengalaman kamu diemin, malah nggak kamu cari gitu. Itu jangan sampai kayak gitu urutannya, paham ya? Oke, Paham, Pak. secara general gitu dulu. Oke, ada lagi nggak lanjutan atau pertanyaan Em, lain boleh? ya, gini Pak. Jadi waktu itu kan nemu loker posisi administration staff gitu. Di tulisannya itu membutuhkan minimal pengalaman 1 tahun di bidang administrasi. Nah, kalau misalkan ini kan saya kasusnya fresh graduate, tapi belum ada pengalaman magang. Cuma memang waktu itu pernah ada pengalaman jadi sekretaris di organisasi 1 tahun gitu, Pak. Itu masih relate atau enggak ya, Pak? Satu, kamu kalau mau mencoba silahkan coba. Oke. Dua, tunjukkan dari organisasimu kegiatan administratif semacam apa yang sudah kamu lakukan. Mulai dari hal yang kamu lakukan dan software-software yang kamu lakukan. Yang kamu lakukan, yang kamu gunakan gitu. Gitu. Iya. Jadi di skill kamu jangan sekedar nulis Microsoft Word, PowerPoint, Excel, nggak cuma gitu. Di situ kamu tulis Excel ngapain gitu. Gitu. Word ngapain, pembuatan laporan ini dan lain-lain gitu. Karena nanti kalau di interview pun juga sama. Misalkan ya, kamu belum punya pengalaman terus di interview.
Saya memiliki pengalaman di bidang administrasi pada saat saya berorganisasi di himpunan mahasiswa ini selama kuliah. Di sana saya melakukan ini itu. Dari sana saya akhirnya memiliki keterampilan menggunakan Microsoft Office. Itu kayak general banget gitu. Paham nggak? Karena Paham. admin itu nggak sekedar cuma bisa Microsoft Office. Mohon maaf, anak SMP aja bisa Microsoft Office gitu. Tapi di situ kamu langsung jabarkan gitu. Saya terbiasa menggunakan Microsoft Word. Biasanya saya menggunakan Microsoft Word itu untuk membuat laporan ini. Selain itu, saya juga memiliki keterampilan administratif gitu, administrasi yang bagus menggunakan pengolahan data. Biasanya saya mengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Saya menggunakan Microsoft Excel, saya menguasai fungsi-fungsi basic diantaranya fungsi fungsi ini sampai dengan pembuatan VLOOKUP, HLOOKUP, pembuatan pivot table dan analisis data semacam itu gitu. Ya, kamu harus ngomongnya ke arah sana. Nah, kalau aku udah ngomong kayak gini kamu masih belum relate, artinya kamu harus riset dulu. Jadi, aku ulang lagi ya urutannya ya. Tetap dilamar boleh, nomor 1 itu. Yang nomor 2, kalau kamu belum punya pengalaman magang, kamu harus daftar kerja dan magang. Aku nggak tahu mana yang nyangkut dulu, tapi aku sarankan cari magang. Karena magang itu jembatan ke kerja. Magangmu bagus, bisa diperpanjang kontrak loh. Gitu. Oke? Oke, Jadi Pak. itu, kamu nyari itu, cari pengalaman itu. Dan yang nomor 3, riset soal posisi yang kamu lamar. Staf administratif itu lebih dari sekedar bikin laporan dan ngerekap-ngerekap. Kamu browsing dulu tugas dan tanggung jawab staf administrasi. Cari artikel di Google Search aja. Kalau kamu cari Google Search kan langsung muncul tuh 10 website, ya 10 artikel pertama. Kamu baca aja semuanya. Nanti kamu akan paham bahwa dari semua artikel yang beda ini, itu kok bahas hal yang sama ya. Ngomongin angka, ngomongin Excel, ngomongin rekap. Habis itu cari di YouTube skill Microsoft Excel yang dibutuhkan untuk staf administrasi. Jangan sampai kamu nggak punya pengalaman, staf administrasi gitu ya, kamu daftar, biasanya ada tes Excel kamu nggak bisa, bingung gitu. Tes Excel nanti data banyak, nanti di situ ada, kamu akan dikirimin Excel, disuruh ngirim balik biasanya, ada soal gitu. Jadi tabel isinya data, nanti ada kolom-kolom yang dikosongin biasanya kayak gitu. Nanti pertanyaannya adalah lengkapi kolom-kolom yang kosong dulu, kayak gitu. Habis itu coba bikin data ini, gitu. Di situ kamu akan menggunakan logika if, logika pakai mid, right dan lain-lain. Fungsi-fungsi mid, right, left gitu-gitu. Kemudian kamu pakai VLOOKUP, pakai HLOOKUP, bikin pivot table gitu-gitu. Kalau ini masih belum bisa, kamu harus belajar secara otodidak. Biar apa? Biar nanti kamu seolah-olah tuh bilang, saya belum pernah punya pengalaman di bidang admin, tapi saya menguasai administrasi menggunakan Microsoft Office. Menggunakan Word, saya terbiasa bikin laporan ini itu sejumlah sekian halaman. Menggunakan Excel, saya tidak hanya bisa untuk merekap data, tapi saya menguasai fungsi-fungsi logika. Saya menguasai VLOOKUP, HLOOKUP. Saya menguasai filtering. Saya menguasai filtering antaranya filtering biasa maupun pakai pivot. Saya terbiasa membuat penyajian-penyajian dalam bentuk chart yang beda-beda kayak gitu. Jadi seolah-olah itu. Jadi ibaratnya kita akan oke-oke aja gitu bahwa oke kamu belum pernah punya pengalaman tapi Excelmu selevel orang yang udah kerja selama 1 tahun. Dengan cara apa? Belajar secara otodidak. Nah tapi kalau misalkan kamu belum punya pengalaman, administrasi itu dianggap sebagai bikin laporan, ngerekap ini itu di organisasi, cuma berhenti di situ saja, sejak awal udah aku duga pasti nggak lolos gitu. Karena skillnya tuh lebih dari itu. Ini aku bocorin ya tesnya ya. Pasti ada tes Excel. Nanti pasti ada tes ngetik cepat. Pasti ada tes macam-macam kayak gitu. Untuk administrasi biasanya. Ya kalau administrasi yang aku nggak tahu ya. Cuman kebanyakan semacam itu gitu. Ya seringkali staf admin tuh kayak gitu. Nanti administrasinya tinggal disesuaikan aja. Kamu harus familiar juga. Namanya staf administrasi itu ada macam-macam. Admin tuh ada banyak. Ya. Ada admin proyek, admin finance, admin HR, admin gudang, admin hotel, admin ya macam-macam. Nanti kamu browsing juga definisi admin yang secara umum tuh ngapain. Nanti tinggal sektor-sektornya aja. Ya kamu harus pahami apa itu ayam. Baru nanti pelajari apa itu ayam goreng, ayam bakar, ayam geprek, ayam opor gitu-gitu. Oke. Jadi kamu harus tahu dulu
gitu ya. Dan menguasai ya tadi masing-masing ayam itu tadi, lebih dari sekedar cara masak, mulai jenis-jenis ayamnya, nanti cara nyembelihnya, nanti cara cabut-cabutin bulunya lah, mana bagian mana yang bisa diolah ini itu, ibaratnya kayak gitulah. Jadi kamu pahami administrasi tadi ya. Jadi intinya apa? Tetap nyoba lamar boleh, tapi ingat itu nggak cukup. Karena satu, kamu bukan kandidat tunggal. Barangkali orang-orang ya yang bersaing dengan kamu adalah orang-orang yang satu, menuliskan di CV-nya tuh dengan pengalaman yang lebih. Ya kan? Karena dia punya pengalaman lebih. Sehingga setiap harinya sambil kamu sibuk melamar kerja, kamu juga sibuk pengembangan diri. Melatih diri, latihan diri nggak apa-apa. Oh, gara-gara aku tiap hari latihan Excel, akhirnya aku jadi jago Excel. Tulis nanti di skill Excel, jangan cuma nulis Excel-nya aja. Mungkin tulis Microsoft Excel dalam kurung fungsi fungsi-fungsi dasar admin gitu kan, koma, logika apa, lookup, VLOOKUP, pivot table, terus habis itu filtering yang lain dan lain-lain gitu. Itu beda tuh. Itu levelnya udah level orang admin gitu. Dan ini simple kok sebenarnya, cuma butuh kebiasaan saja. Oke? Jadi ingat ya, jangan cuma nyoba aja. Kalau nyoba aja tuh ibaratnya sejak awal kamu udah ngelihat bahwa kamu akan gagal. Aku urang dari awal, kita bisa simpulkan bahwa tetap dicoba juga boleh. Kamu harus coba ngelamar itu, ngelamar kerja dan ngelamar magang, dicoba dua-duanya. Terus yang nomor 3 adalah sambil ngelamar, kamu sambil menguasai. Menguasai apa? Skill dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang admin. Gitu. Biar nanti kalau dipanggil, kamu jawabannya tuh seperti layaknya seorang yang punya pengalaman sebagai staf admin, atau mungkin pengalamanmu masih terbatas, tapi kamu udah riset soal tadi ya, tugas, tanggung jawab, jenis-jenis admin gitu-gitu, dan keterampilannya. Intinya itu. Oke? Aku sengaja aku panjangin biar ini bisa kamu tonton berulang-ulang. Gitu, poin-poinnya. Oke? Oke, apalagi yang kamu masih bingung yang sifatnya general? Kalau itu Pak, masalah pengalaman itu maksimal berapa tahun sebelumnya yang bisa dimasukin ke CV? Wah, menarik nih pertanyaannya ya. Pengalaman itu yang dimasukin ke CV jelas ya. Satu yang terkini, diurutin dari yang terkini dulu. Oke? Yang terkini. Kemudian yang relevan dengan lowongan yang dilamar. Oke? Yang nomor 3 adalah yang punya tanggung jawab dan achievement besar. Jadi itu yang bisa kamu jual gitu. Oke? Terus yang keempat, kalau misalkan itu ngomongin durasi, mungkin kayak 5 tahun terakhir kali ya gitu. Karena aku pernah ada beberapa referensi, ada yang ngomong 5 tahun terakhir, ada yang ngomong ya yang penting relate aja dulu gitu. Jadi ada yang ngomongnya dari durasinya 5 tahun terakhir, atau yang ditulis itu adalah yang ibaratnya tuh yang apa ya, patokannya tuh kayak berapa pekerjaan terakhir gitu. Jadi bukan dari durasinya gitu. Oke. Kayak paling sesuai sama posisi yang mau di-apply ya Pak? Ya itu salah satunya juga gitu. Kalau kamu masih pengalaman di bawah 2 tahun, punya pengalaman kerja atau punya pengalaman di bawah 5 tahun, ya itu nggak apa-apa, itu masukin semua ya nggak apa-apa gitu ibaratnya. Tapi cari yang relevan tadi gitu. Oke. Pengalaman berapa tahun terakhir ini patokannya bukan tahun mulainya ya, tapi tahun selesainya. Nanti kalau kamu ngomong tahun mulainya, ada orang yang punya mulai kerja tuh 10 tahun yang lalu. Terus dia resign katakanlah 2 tahun yang lalu. Nah, itu nggak bisa. Karena dia pengalaman dari 10 tahun. Nggak, patokannya tuh tahun keluarnya. Gitu. Bukan tahun masuknya. Gitu. Apalagi kalau orang yang mau nyari kerja lagi, kamu udah punya pengalaman kerja, padahal pengalaman kerjamu baru 1. Gitu. Tapi kemarin memang kamu orangnya loyal, nggak pernah pindah-pindah, misalnya gitu, berprestasi di sana. Aku pengalaman kerja cuma baru 1, ini aku baru mau ngelamar lagi. Tapi di perusahaan yang kemarin aku di sana 15 tahun. Ya masa itu nggak dimasukin sih, gitu kan? Gitu. Karena banyak yang salah karena yaitu karena udah di atas sekian tahun kan Pak itu. Aku masuknya kan waktu itu tahun 2000 sekian loh. Patokannya bukan tahun masuknya, tahun keluarnya gitu. Dan kalau memang itu satu-satunya melanggar, jadi durasi itu jangan sebagai patokan utamanya ya gitu. Oke, jadi kayak ini berapa tahun yang terakhir, berapa tahun, tapi kamu lihat relevansinya, ini punya nilai jual nggak, kayak gitu.
ya kan? Dan pengalaman kerja ini jangan melulu dipikir itu pengalaman di kantor saja ya. Kamu sebagai karyawan tetap atau karyawan kontrak, kamu punya freelance masukin nggak apa-apa kalau memang relate. Kamu punya part time boleh, mau internship juga boleh. Kamu ada entrepreneur usaha sendiri juga boleh gitu. Asisten dosen dibayar juga boleh kalau memang terbatas pengalamannya kayak gitu. Jadi pengalaman kerja itu nggak harus yang kantoran kayak gitu. Oke? Oh, jadi kalau misal ada pengalaman all shop kayak gitu bisa ya, Pak? Oh bisa banget, bisa banget. Apalagi kamu daftar Tapi jadi harus admin. oh iya. Tapi harus nunjukin kayak misal dulu kan saya pernah ada pengalaman all shop, cuma jualannya di WA aja gitu, Pak. Itu kan nggak ada IG-nya, nggak ada itunya gimana, Pak? Oh ya nggak apa-apa, kamu tulis aja dulu di situ, gitu. Ya nggak apa-apa, gitu. Kalau memang kamu lakuin kok, gitu. Yang penting tulis deskripsinya jelas, nulis pengalaman kerja itu minimal ada 5 info. Pertama, nama perusahaannya. Kalau nggak ada nama perusahaannya, nama all shopmu. Apa misalkan? Naila Shop. Nah, gitu misalkan. Kemudian periodenya kapan sampai kapan. Gitu. 2020 sampai sekarang gitu misalkan. Kalau memang sekarang masih jalan. Gitu. Terus di situ jabatan yang nomor 3 ya. Jadi setelah nama perusahaan, periode jabatan. Jabatannya apa? Kalau kamu owner ya tulis aja owner garis miring seller gitu. Gitu. Ya kan? Kamu tulis aja atau nanti kamu ada keterangannya dulu itu misalkan kayak side job kamu gitu Kak atau freelance-mu atau part time-mu gitu-gitu nggak apa-apa. Terus habis itu setelah ada nama perusahaan, periode jabatanmu, masukin tanggung jawabmu gitu. Bukan job deskripsi, tahu tanggung jawab gitu. Gitu. Menjual produk hijab secara online melalui Messenger WhatsApp ke calon pembeli gitu. Membalas setiap chat yang masuk yang menanyakan terkait produk dan layanan gitu. Menyiapkan konten-konten yang diposting di grup WhatsApp gitu. Mengirimkan barang dan memonitor sampai dengan barang diterima, memproses refund dan retur jika ada, membuat rekap stok yang ada, terus habis itu restock barang ke supplier gitu. Gitu-gitu. Itu kan fungsimu semua itu di situ. Jadi fungsi di situ tuh ada pengalaman sales, ada pengalaman marketing, ada pengalaman customer service, ada pengalaman admin gitu. Nggak usah mikir karena ini nggak kantoran, ini cuma kecil-kecilan, ini omsetnya nggak seberapa, jangan mikir itu. Tapi kamu harus pede dengan apa yang kamu tulis. Karena kalau kamu nggak pede sama yang kamu tulis, gimana kita pede sama kamu? Gitu. Paham ya maksudnya ya? Pede-pede aja, nggak masalah. Itu baru 4 tuh tadi. Nama perusahaannya, periodenya, jabatannya, sama tanggung jawabnya. Yang nomor 5 adalah achievement-nya, pencapaiannya. Orang jualan itu pasti punya pencapaian. Tulis angka di situ. Misalkan, mampu menjual 2000 pieces hijab senilai 5 miliar selama 2022, misal. Kayak gitu. Atau gitu. Memiliki 2000 reseller baru selama 6 bulan terakhir. Atau selama periode kapan sampai kapan. Barangkali kamu nggak cuma langsung ngejual ke konsumen, tapi ke reseller gitu. Mengikuti event UMKM yang diadakan oleh kementerian ini selama 10 kali dalam setahun. Itu achievement gitu. Karena nggak semua orang jualan sendiri diundang ke UMKM atau ngikutin event dan lain-lain. Biar kita ada gambaran gitu. Jangan pernah memikirkan itu cuma kecil-kecilan, cuma di WA aja, cuma di marketplace aja, cuma di sosmed aja. Kamu harus bisa promosi itu. Dengan kamu memberikan promosi kayak gitu dengan pede, kita juga akan pede bahwa hal yang dalam tanda kutip kelihatan kecil itu bisa kamu maintain dengan sebegitu besar, dengan atensi yang besar. Apalagi kita kasih kesempatan yang lebih besar gitu. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Paham. Ingat bahwa ngirim lamaran, ngirim CV gitu ya, dan dokumen lain itu bukan untuk kayak sekedar kirim kamu curhat. Kamu tuh sedang jualan. Produknya kamu, yang promosi kamu, salesnya kamu. Kamu lagi jual kemampuan diri. Jadi harus ada selalu optimisme. Karena di awal gitu kita nggak langsung interview, kecuali walk-in gitu ya. Maka di tulisan CV-mu tuh isinya harus optimisme. Seberapa optimis kamu terhadap apa yang kamu lakukan. Nanti kalau di interview juga sama, jangan sampai di tulisan optimis waktu di interview kamu malu-malu, takut-takut.
gitu, nggak pede dengan yang kamu ceritakan, padahal itu sendiri kamu yang lakuin gitu kan, gitu. Jadi itu nanti ke depan urutannya kayak begitu ya. Oke, oke, apalagi hal general yang mungkin kamu mau tanyakan, boleh banget kita diskusi Um, aja ya. itu sih Pak, mungkin biasanya kan ada syarat yang mintanya itu dari reputable university kayak gitu. Bos, ya ya ya. Oke, aku jawab dulu ya. Ada beberapa lowongan pekerjaan itu yang nuliskannya tuh kayak gitu. Jujur ini sebenarnya tuh kayak aneh sih buat aku ya. Aku pribadi ini subjektif banget ya. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang tetap muncul di informasi lowongan pekerjaan. Ada yang tulisannya perusahaan luar negeri overseas gitu. Jadi non Indonesia gitu. Terus ada yang tulisannya dari reputable university. Ada yang dari universitas dengan akreditasi minimum ini gitu-gitu. Ini sebenarnya gini ya, itu sah-sah saja dari sisi perusahaan. Jadi kalau ada syarat-syarat semacam ini, kamu split aja. Kamu split aja peran. Dalam arti kamu cukup memikirkan dari sisimu. Nanti ada sisi yang biar dipikirin sama perusahaan. Kenapa sih? Mungkin sekedar kamu pengen tahu. Ada yang kayak berasal dari universitas yang overseas, yang dari luar. Karena mungkin ada pengetahuan-pengetahuan yang mungkin kalau di lokal tuh nggak ada. Atau dia butuh orang yang fluent berbahasa asing, berbahasa Inggris khususnya, ya kan? Makanya daripada nanti kita kasih syarat yang kayak general, kayak nge-PHP gitu, udah tulis aja dari universitas yang overseas, karena bisa dipastikan kalau dari universitas luar negeri harusnya bahasa Inggrisnya udah di atas rata-rata gitu loh ya. Jadi biar nggak ada kesan kesan PHP-nya gitu, to the point aja ke arah sana biasanya. Atau yang selanjutnya misalkan ada mensyaratkan IPK minimum sekian ya. Terus habis itu kadang diikuti dengan tadi gitu, berasal dari reputable university atau akreditasi tertentu. Karena sebenarnya gini ya, namanya nyari kandidat kan butuh filtering gitu. Nah, kadang tuh syaratnya langsung ditulis kayak gitu tuh biar kita tuh nggak kehabisan waktu untuk ngefilter orang-orang ini gitu. Biasanya orang-orang dengan kampus yang akreditasinya bagus, IPK-nya tinggi, biasanya anak-anaknya tuh ya kayak begini. Aku ngomong biasanya, nggak ngomong selalu gitu. Nah, tapi aku gimana sebagai orang yang merasa bahwa kampusku tuh biasa aja, IPK aku biasa aja gitu. Jawabanku adalah cuekin syarat itu. Kalau tulisannya reputable university, tetap lamar. Kamu harus pede dengan kampus kamu. Oke? Kamu harus pede dengan kampus kamu. Gitu. Kamu harus pede dengan jurusanmu, dengan IPK kamu, dengan pengalaman kamu. Seolah-olah aku pengen bilang bahwa mungkin Anda nyari yang reputable universities. Menurut saya reputable. Mungkin Anda akan berfokus pada pendidikan. Nih, saya suguhkan informasi yang Anda harus mempertimbangkan saya tidak hanya dari sisi reputable university-nya, tapi pengalaman-pengalaman saya yang lain, kayak gitu. Oke? Jadi kayak jangan terlalu mempermasalahkan syarat-syarat tadi. Ini barusan kita coba ngelihat sudut pandang dulu ya. Ngelihat sudut pandang perusahaan, kenapa sih kok kadang syarat-syarat itu muncul gitu. Nanti mungkin kamu nyari referensi yang lain, suka ada tuh yang ada namanya background checking pendidikan, ternyata mohon maaf nih, ijazahnya palsu. Ada kayak gitu-gitu. Banyak sih syarat-syarat yang kayak gitu ya, sehingga karena memang nggak ada ketentuan yang dilarang menyantumkan syarat semacam ini gitu, sehingga muncul tuh cari berasal dari reputable university gitu. Ada tulisannya lebih disukai yang luar negeri gitu. Ada yang kayak gitu. Mungkin hubungannya sama tadi kemampuan, budaya dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita pede, lakuin aja gitu. Jadi biar porsi kita tuh nggak terlalu mikirin yang bukan porsi kita. Jadi kayak aduh, mending kita mikirin yang porsi kita dulu, biar nanti Anda silahkan filter. Tapi paling nggak tadi ya udah ada gambaran dulu ya gitu. Misalkan oh jangan-jangan setelah kamu riset perusahaan ini, kenapa ya kok nyari yang overseas? Oh ternyata bisnisnya luar negeri, ternyata penggunaan bahasa Inggrisnya tuh level tinggi. Nah kalau kamu pede dengan bahasa Inggris, oh lamar aja gitu, ya kan, ibaratnya gitu. Aku bangga dengan kampusku, bahasa Inggrisku juga oke, misalkan kayak gitu, nggak masalah. Kita persimpel cara mikir dan cara geraknya aja. Jangan akhirnya malah jadi kayak wah ini diskriminasi nih, kampusku gini, iniku gini.
ini kampusku termasuk reputable nggak ya? Nanti jadi kamunya sendiri malah nggak pede sama kampusmu kan. Kamu harus bangga dengan sekolah dimanapun gitu. Kamu harus menunjukkan dari tadi gitu. Yang ada di CV itu tidak akan dinilai dari status kampus doang. Yang kamu jual tuh bukan nama kampus sebenarnya, tapi kemampuan kamu bisanya apa. Perusahaan hanya memfilter kecenderungan. Jadi bahasanya tuh memfilter kecenderungan. Biasanya nih, kalau lulusan kampus-kampus begini tuh jadinya begini loh. Biasanya nih, kalau lulusan kampus-kampus kayak begini tuh kayak begini loh, gitu. Ya gitu. Jadi sejak awal tuh makanya di tampilan lowongan kerjanya tuh ya bahasanya ya dengan kreativitas masing-masing, biar nggak kehabisan waktu untuk memproses hal-hal yang sebenarnya dia nggak akan butuhkan atau sukai atau nggak akan cocok gitu. Salah satunya dari sisi pendidikan suka ada info itu. Tapi barangkali ini sudut pandangku ya, berdasarkan aku riset-riset gitu. Nanti kalau kamu ada sudut pandang yang lain, ya dipersilahkan. Intinya cuma satu, pede aja sama kampusmu. Udah? Em, udah sih Pak, kayaknya cukup Oke, sementara itu. Oke, sementara ini dulu ya, yang sifatnya general. Kita akan masuk ke sesi detail ya, Nela ya. Iya Pak.